di mana Yesus mengatakan agama yang benar adalah Kristen. Sebelumnya, saya mengajak Bapak Ibu Saudara menyimak penjelasan singkat jelas padat berikut ini. Di mana ayat bahwa Yesus mengatakan agama yang benar adalah agama Kristen? Yesus tidak mengajarkan agama. Yesus mengajarkan keselamatan manusia, karena tidak ada satupun agama yang bisa menyelamatkan manusia. Kristen itu sebutan untuk orang-orang yang percaya Yesus sebagai juru selamat. Saudara dikasih Tuhan, saya ingin memberikan konfirmasi dan penegasan kepada setiap kita, khususnya bagi saudara-saudaraku di luar kekristenan. Tidak jemu-jemu dan tidak bosan-bosannya, kami sebagai orang-orang Kristen ingin memberikan penjelasan. Yesus datang ke tengah-tengah dunia dalam konteks nuzul turunnya. Sang Firman menjadi manusia, atau lebih tepatnya mengenakan tubuh kemanusiaan. Tidak pernah memiliki target, sasaran untuk mendirikan agama tertentu, termasuk untuk mendirikan agama Kristen. Ini perlu kita tegaskan setegas-tegasnya, karena ada banyak orang di luar sana memiliki tendensi kecenderungan menilai kekristenan dari sudut pandang orang-orang di luar sana menilai doktrin, ajaran, keyakinan, dan agamanya. Kalau ada orang di luar sana yang mengambil konklusi kesimpulan, sesungguhnya agama yang diperkenan oleh Tuhan Allah pencipta alam semesta adalah hanya agamanya. Dalam kekristenan tidak menyoroti terkait dengan agama mana yang membawa kepada keselamatan. Itu sebabnya orang-orang Kristen mengerti dan menyadari, memahami secara serius dan sungguh-sungguh, Yesus tidak mengajarkan agama. Yesus tidak membawa agama. Yesus tidak mendirikan agama. Yang pernah Yesus katakan kepada para rasul, kepada murid-muridnya, di dalam Matius pasal 16 ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Yang hendak didirikan oleh Yesus, dan hal itu terrealisasi, terlaksana di dalam peristiwa Pentakosta, pencurahan Roh Kudus, di mana untuk pertama kalinya gereja itu berdiri, jemaat itu berdiri. Gereja yang dimaksud bukan gedungnya, bukan menaranya, tapi orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan dan masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Jadi yang Yesus dirikan itu adalah gerejanya atau jemaatnya. Dan nanti dalam kitab Efesus dijelaskan bahwa jemaat adalah tubuh Yesus, dan Yesus sebagai kepala dari jemaat atau kepala gereja. Saya ingin menegaskan hal ini supaya tidak terus-menerus permanen gagal paham. Yesus itu bukan mengajarkan atau membawa atau mendirikan agama Kristen. Bukan. Makanya kami orang-orang Kristen tidak pernah mengerti, memahami bahwa Kristen itu hanya sekedar agama dalam konteks keindonesiaan terkait dalam relasi antara agama dengan pemerintah. Memang salah satu agama yang diakui di negara ini adalah agama Kristen Protestan, termasuk juga agama Katolik. Tapi kekristenan itu tidak sedangkal semiskin agama Kristen. Tidak. Kristen itu untuk pertama kali
disebut dalam Alkitab di dalam Kisah Para Rasul 11:26. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Jadi pada awalnya bukan agama Kristen, tapi orang-orang yang menjadi pengikut Yesus dan yang terbuka percaya menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat untuk pertama kalinya disebut Kristen, artinya pengikut Kristus. Itu di Kisah Para Rasul 11:26 di Antiokhia. Jadi Bapak Ibu Saudara, Yesus itu datang untuk mengajarkan keselamatan, datang untuk membawa keselamatan, datang untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang, datang untuk membawa pembenaran kepada manusia. Kenapa hal ini menjadi sangat penting? Karena tidak ada seorang pun manusia yang bisa membenarkan dirinya. Tidak ada seorang pun manusia yang bisa menebus dirinya dari dosa kematian kekal dan dari jeratan kuasa dunia ini. Tidak ada seorang pun manusia yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Karena pada dasarnya semua manusia kecuali Yesus telah jatuh ke dalam perhambaan perbudakan dosa. Roma 3:10 berkata dengan jelas, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Roma 3:23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Bahkan Bapak Ibu Saudara, Mazmur 51:7 jelas berkata, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Jadi mari buka hati pikiran saudara-saudaraku di luar kekristenan. Memang dosa perbuatan belum dilakukan oleh seseorang bayi yang baru lahir. Tapi sifat dasar naturnya yang telah jatuh ke dalam dosa itu sudah ada sejak dalam kandungan. Karena dari keturunan kepada keturunan ada dosa waris yang diturunkan dari Adam sampai kepada Kristus datang pada kali kedua, dialami oleh setiap manusia kecuali Yesus. Kenapa Sang Firman itu harus turun menjadi manusia? Karena yang mau diselamatkan adalah manusia yang tidak berdaya dalam mengatasi dosanya. Oleh karena itu saya ingin menegaskan kepada kita, mari kita sadari hal ini. Agama tidak bisa menyelamatkan. Aturan-aturan, hukum-hukum, syariat-syariat, filsafat, pengetahuan tidak bisa menyelamatkan. Bukankah sebelum Yesus datang ke tengah-tengah dunia ini sudah diberikan hukum-hukum kepada bangsa Israel atau Yahudi? Tapi oleh karena natur keadaan manusia yang telah tergadai, telah jatuh ke dalam perhambaan perbudakan dosa dan tidak ada yang bisa mengatasi dosa ini, maka dia yang tidak berdosa, yaitu Sang Firman itu rela turun mengenakan tubuh kemanusiaan dan dia rela menyerahkan nyawanya mati di kayu salib untuk memungkinkan kita ditebus, diselamatkan dan dibenarkan di hadapan Allah yang Maha Kudus. Itu sebabnya perlu kita sadari dengan sungguh-sungguh. Yesaya 64:6 berkata, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Tolong ini kita buka hati pikiran, khususnya saudara-saudaraku di luar kekristenan. Kesalehan kami seperti kain kotor, kata firman Tuhan. Jadi kalau engkau saleh, suci, kudus, benar, tapi itu tidak memenuhi kualifikasi, mutu, kualitas, standar yang benar di mata Tuhan. Karena kesalehan, kesucian kita seperti kain kotor di mata Tuhan. Kalau begitu, apa solusi jalan keluar
dari dosa yang begitu mengikat, membelenggu, memperbudak, menguasai dalam hidup kita. Tidak ada jalan lain kecuali Dia yang turun dari sorga, turun menjadi manusia, mengenakan tubuh kemanusiaan melalui proses buah rahim Maria, dilahirkan Bunda Maria, dan setelah 33,5 tahun di dunia ini, Dia menyerahkan nyawanya, Dia bangkit pada hari ketiga, dan Dia menampakkan diri 40 hari, kemudian Dia naik ke surga. Dan jangan lupa, Dia akan datang kembali pada kali yang kedua untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Oleh karena itu saya ingin mengingatkan dan menandaskan kepada Bapak Ibu Saudara, agama, aturan-aturan, hukum-hukum, syariat-syariat, filsafat, pengetahuan tidak bisa memperbaiki, merestorasi, mereformasi, mentransformasi status saudara dan saya yang telah jatuh ke dalam dosa. Hanya Dia yang rela mati untuk menggantikan hukuman atas kita oleh karena kasih-Nya yang besar dan oleh karena ketidakberdayaan kita. Maka karena kasih-Nya besar itu telah nyata lewat rela menyerahkan nyawanya di kayu salib. Bukalah hatimu, rendahkanlah dirimu, terimalah Dia sebagai Tuhan Juru Selamat. Selama masih ada kesempatan, jangan sia-siakan. Hidup ini singkat, pergunakan waktu yang ada, merendahkan hati di hadapan Tuhan, akui dosa-dosamu di hadapan Tuhan, dan katakan bersama, ya Tuhan Yesus, aku terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang menebus, membenarkan, mendamaikan, menyelamatkan hidupku dari dosa, kematian kekal, dan dari jeratan kuasa dunia ini. Jangan lupa, upah dosa adalah maut, kematian yang kekal, terpisah dari Allah secara kekal. Tapi kasih karunia Allah dalam Kristus Yesus adalah hidup yang kekal. Roma 6 ayat 23. Kiranya ulasan ini menjadi berkat bagi kita. Amin.